Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,4%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars, peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,17% dan juga peningkatan volume sebesar 18,02% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin terjadi koreksi tipis sebesar 0,04% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 26.035 USD. Kembali mantul di 26.000 ya. Untuk Ethereum dia terjadi koreksi sebesar 1,82% di angka 1633. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 1,72% di angka 213,49. Untuk XRP terjadi peningkatan sebesar 0,12%, berubah 0,10% di angka 52 sen. Untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 1,21% di angka 25 sen. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,28%. Untuk Solana terjadi koreksi sebesar 2,19% di angka $20.66. Dan yang terakhir Tron terjadi peningkatan sebesar 1,35% di angka 0,076. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan BingX sedang ada event yang luar biasa yang bernama Epic Prize Wheel, di mana kita bisa memenangkan grand prize-nya sebesar 1 Ethereum. Ya, tentunya pasti lu tertarik. Gimana cara ikutannya? Gampang banget. Yang pertama, ini yang paling enak buat orang-orang yang belum punya akun. Lu bisa register ya dengan link referral kita di bawah dan bisa mendapatkan chance untuk mendapatkan lucky draw prize-nya. As easy as that ya. Buat lu yang sudah punya akun, ada beberapa cara lain. Yang pertama adalah kita bisa mengcomplete first feature trade kita ya dengan minimal trading volume sebesar 200 USDT. KYC ya, hanya KYC verification aja lu bisa mendapatkan satu draw ya, satu draw. Nah, selain dari itu juga buat lo yang memang raja trading futures ya, di sini juga per volumenya lo bisa mendapatkan chance untuk draw juga. 5.000 bisa mendapatkan satu kali, 10.000 dapat satu kali, 50.000 dapat 4 kali, 100.000 dapat 4 kali dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang trading futuresnya memang sering, di sini cocok banget ya. Nah, selanjutnya juga lo bisa mendapatkan chance untuk draw ini apabila lo menginvite teman lo begitu ya. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 28. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Buat lo yang tertarik silakan bisa post dulu, ikutin semua si notes and terms-nya. Kalau lo setuju silakan ikutan ya. Dan buat lo yang belum punya akun, sekali lagi bisa menggunakan link referral gue di bawah dan langsung mendapatkan satu kali chance untuk mendraw si event ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 23 Agustus hari Rabu ya, ada hal yang penting nggak? Seingat gue ada banyak malah. Yes, benar ya. Ada building permits jam 7 malam. Udah gitu jam 9 kurang 15 ada S&P Global US Services PMI. Udah gitu jam 9 jam 9 ada new home sales. Jam setengah 10 ada crude oil inventories ya. Untuk building permits harapan kita apa? Supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi, di bawah dari 1,442 ya. Nah, untuk si S&P Global US Services PMI, harapan kita adalah sama ya, lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 52,3 ya. Selanjutnya untuk si new home sales ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya, seperti biasa. Nah, untuk ini berarti lebih rendah daripada 706.000 gitu ya. Yang terakhir crude oil inventory seperti biasa harapan kita juga sama, lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, cukup padat ya, dan kemungkinan akan terjadi volatility karena ada 4 gitu ya. Jadi probability-nya cukup besar akan ada pergerakan yang signifikan di markets. Untuk besok tanggal 24 Agustus kita coba cek ada yang penting atau enggak. Ada di satu di sini ya, core durable goods, ada core durable good orders, ada initial jobless claim ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok. Selanjutnya kita akan masuk ke news
News datang dari US di mana Coinbase membeli atau invest lah kasarnya di stablecoin firm Circle. Dan dia men-shutdown venture-nya, joint venture-nya yang dia rasa sudah nggak perlu karena udah regulatory clarity begitu ya. Nah, jadi intinya sih sebenarnya as simple as that begitu. Nah, tapi pertanyaannya tuh kenapa? Nah, jadi kalau kita di sini sepertinya Coinbase dan Circle ini ingin membuat suatu satu strategic dan economic alignment yang lebih bagus lagi untuk financial system. Jadi kayaknya USDC lagi-lagi masih menjadi stable coins yang dalam tanda kutip secara regulasi di Amerika paling aman dan kemungkinan gak akan terlalu dibikin ribet gitu sama regulator gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu newsnya. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Kita ngomongin soal summer mode ya. Jadi seperti yang kita tahu, summer ini atau musim panas sering kali membuat market drop ya, ya terutama di kripto ya, di BTC terutama. Kalau kita di sini ternyata ya memang di cycle-cycle sebelumnya, atau sebenarnya bukan cuma cycle ya, tapi di tahun-tahun sebelumnya seperti 2019, 2016 sering kali terjadi seperti ini. Nggak selalu, tetapi sering kali terjadi drop ya, atau sering kali disebutnya summer lull ya. Nah, kali ini kita bisa lihat lumayan signifikan sih jujurnya ya. Kalau dulu tuh terakhir di sini dari 10.000 drop sampai ini lebih parah sih sebenarnya ya. Ini dari 10.000 ke 3.800 paling rendahnya. Ini dari 29.000 drop ke 26.000 ya. Nah, jadi pertanyaannya ini sekarang kan summer udah beres nih ya. Apakah waktunya untuk rally lagi seperti di sini? Ya, we'll see ya. Ada probability seperti itu karena minimal 2 tahun sebelumnya ya, atau lebih tepatnya 2019 dan 2016 pernah kejadian seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya masih sama seperti kemarin ya, berhasil mantul di 26.000. Jadi kita cek di sini ya. Sejak dari tanggal berapa nih ya? Ya dari dia drop sebenarnya. Dari dia drop, weeknya lumayan dalam sampai 25.000, di sini juga 25.000, seterusnya. Nyaris semua sampai ke 25.000 kecuali mungkin di sini ya. Ini juga sampai 25.000. Tapi semuanya mantul di 26.000. Nah, apakah 26.000 ini menjadi suatu angka menjadi suatu angka support psikologis gitu ya. Coba kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Semoga mulai momentumnya terbentuk dan Bitcoin bisa mulai daily close di atas dari 26.412 ya. Itu harapan gue untuk Bitcoin. Dan lagi pula juga kalau kita di sini secara RSI-nya masih masih oversold. Jadi ya lagi-lagi ya possibility untuk dia koreksi, bukan koreksi ya, buat dia rally lumayan besar sebenarnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk di daily. Sekali lagi, mungkin PR utamanya gue harus ulangi, PR utamanya itu di 25.703, jangan sampai tembus. PR keduanya kalau bisa rally dan mulai daily close di atas dari 26.412 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin di daily. Sekarang kita akan geser ke weekly. Untuk weekly kita coba cek ya. Dia berapa? Basically 2 minggu ini mantul di 25.411 ya. Nah, yang menjadi PR untuk Bitcoin adalah apa? Jangan sampai seperti ini ya, toh ya. Jangan sampai ke reject lah kasarnya ya. Kalau dia ke reject oleh bull support band, possibility untuk membuat lower low jebol 25.400 makin besar gitu ya. Jadi harapan kita adalah apa? Dia retest pelan-pelan reclaim gitu. Nah, reclaim ini menjadi support, that's good. Tapi kalau sampai gagal, ya siap-siap, sedikit menyeramkan ya. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau kayak gini secara statistiknya gimana sebelum-sebelumnya? Nah, kita lihat di awal-awal bull market ya. Kita lihat di sini, pernah gagal nggak? Pernah jebol. Nah, saat jebol apa yang terjadi? Di sini kena COVID crash gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di cycle sebelumnya, di sini pernah tembus nih, berhasil dari reclaim, tapi kalau mempertahankan jebol, udah gitu reclaim lagi. Begitu. Nah, jadi lagi-lagi kita datanya masih cukup terbatas ya. Lagi-lagi Bitcoin ini masih sangat muda sebagai suatu aset ya. Nah, tapi yang penting kalau kita lihat dari dua data sebelumnya, yang kita harapkan adalah dia bisa kembali di weekly, dia itu bisa ini lagi rally dan reclaim gitu. Itu PR besarnya. Ya, bisa atau enggak? Jujurnya kita nggak tahu ya, karena datanya masih terlalu pendek, kita nggak bisa lihat kecenderungannya seperti apa ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini. Kemarin sayangnya mantul ya, dia mantul di EMA 200 dan di atas dari 103,13 ya. Malah membuat suatu higher high di sini ya. Ya, sangat disayangkan, tapi untungnya market nggak sampai ekstrim jelek sih ya untuk Bitcoin. Untuk Nasdaq ya koreksi, S&P koreksi gitu. Jadi ya not bad lah untuk Bitcoin ya. Nah, untuk sekarang harapannya apa ya, masih sama seperti kemarin PR-nya. PR-nya adalah daily close di bawah dari 103 dan juga di bawah dari 200. Nah, ini harapan gua ya. Karena lagi-lagi indeks dolar yang menguat, ini adalah suatu berita buruk untuk risk on asset gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet yang ada di sini ya. Brand saya ada di sini ya. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, ini free shipping di seluruh Indonesia. Jadi buat lo yang tertarik bisa klik di link description gue di bawah dan beli di Encrypt ya. Oke, sekarang kita akan kembali masuk ke buy limit. Untuk Bitcoin kita bisa di sini secara posisi spotnya otomatis nggak berubah ya. Buy limit kedua di 25.733, buy limit ketiga di 25.135. Itu untuk posisi spot Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 25.733. Maka dari itu apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua di sini ya. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 26.412. Yaitu untuk posisi untuk posisi long di Bitcoin. Untuk posisi short yang tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 26.412, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.733. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Sayangnya Ethereum buy limit pertama tidak berhasil ditahan ya. Oke, jadi untuk sekarang yang tinggal menahan harga Ethereum adalah buy limit kedua di 1623 dan buy limit ketiga di 1567. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin kita udah bahas ya. Ya kalau konservatif aman karena kemarin kan ada data penting dari US. Gue udah bilang kalau masih belum kena juga target TP duluan. Buat yang agresif sayangnya kena cut loss ya. Jadi tergantung lu kemarin gimana ya. Lu agresif atau konservatif. Nah, untuk posisi futures yang selanjutnya adalah sebenarnya lagi-lagi posisi long karena kemarin terjadi retest pertama di 1623. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 1660. Yaitu untuk posisi long di Ethereum. Untuk posisi shortnya sekarang adalah di 1660. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1623. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana juga nasibnya mirip-mirip seperti Ethereum. Buy limit keduanya tembus ya. Jadi yang sekarang tinggal tersisa untuk Solana secara posisi spot adalah di $17 lebih 29 sen ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya kemarin kita sayangnya kena cut loss untuk posisi long ya. Untuk posisi shortnya sekarang kita bisa lihat terjadi retest pertama di $20 lebih 80 sen. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short besok apabila daily close masih tetap di bawah dari $20 lebih 80 sen ya. Retest kedua kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yang mungkin lebih konservatif adalah di lower band ya, atau boleh juga di sini nih wick terendah yaitu di $20 pas gini ya, terendah waktu di tanggal berapa nih, tanggal 17 Agustus ya. Itu untuk posisi shortnya. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi spotnya kemarin kena retest nih buy limit kedua di 205. Yang tinggal tersisa sekarang masih buy limit kedua masih tersisa ya,
berarti di 205 dan di 196,9 atau di 197 juga boleh ya. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 205. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 216,1. Otomatis untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 216,1 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 205. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat ya, dia kembali retest lagi ke 50 sen seperti kemarin ya. Untuk XRP artinya buy limit masih bertahan ya di pertama bahkan. Buy limit pertama di 50 sen dengan EMA 200, buy limit kedua di 45 sen, dan buy limit ketiga di 40 sen. Itu untuk posisi spot di XRP ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita lagi-lagi mendapatkan posisi long karena kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2. Dan sekarang dalam keadaan profit ya, profit sebesar 2,5%-an ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya masih jelas yaitu di 54 sen sama kayak kemarin di sini kita nyontek ya. Nah, tetapi gue ingatkan hari ini akan keluar beberapa data penting. Jadi buat lo yang konservatif ya, mulai jam 7 malam kalau belum kena target TP, mungkin boleh pertimbangkan posisi long yang sedang profit ini di TP duluan. Just in case volatility-nya tidak sesuai harapan kita. Buat lo yang agresif silakan mau ride the waves monggo ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi short otomatis tinggal kita balik logikanya ya. Retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP dan juga ending dari CVT kita pada hari ini. Seperti yang gue sudah tadi omongin di depan ya. Jangan lupa hari ini akan keluar 4 data penting. Jadi probability untuk market bergerak itu cukup besar gitu ya. Dan seperti biasa ya, ada kemungkinannya 2, langsung keluar data bergejolak atau nanti jam 11-an di mana itu buka market US gitu ya. Jadi hati-hati, hari ini ada kemungkinan volatility yang lumayan karena sekali lagi ada 4 data penting dari US. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.